Yo halo semua, balik lagi bersama gue di channel Inficreate Project. Pada video kali ini, gue bakal ngebahas lagi anime Fumetsu no Anatae, yaitu di episode 3. Di video ini, gue tidak akan ngebahas alur cerita di episode ini secara detail. Ya, karena pastinya kalian bisa menonton sendiri untuk itu. Jadi di sini, gue pengen ngebahas beberapa bagian yang menurut gue menarik untuk dibahas. Oh iya, kalian juga bisa menonton anime ini secara legal loh, yaitu di channel YouTube Animan Asia. Di sana juga tersedia subtitle Indonesianya. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi, gue akan langsung mulai bahasannya. Episode 3. Jujur, ini adalah episode terbaik sejauh ini. Memang di menit awal sampai pertengahan, belum ada yang menarik. Tapi, dari pertengahan hingga akhir, episode ini benar-benar menyajikan hal yang luar biasa. Gue sendiri benar-benar nggak bisa banyak berkata-kata, dan hanya bisa terpukau saat menontonnya. Menurut gue, semua feel dari episode ini benar-benar tersampaikan dengan sempurna, dan membuat episode ini terasa spesial dan juga emosional. Ya, perlu diingatkan, gue nggak ngebaca manganya, jadi gue nggak tahu seperti apa perspektif pembaca manga tentang episode ini. Apakah animenya sesuai atau tidak dengan manganya? Gue nggak tahu. Tapi gue pribadi benar-benar puas banget dengan episode ini. Episode ini menceritakan tentang Fushi yang mulai mendapatkan sebuah informasi dan juga stimulus baru yang berkaitan dengan emosi. Saat Fushi dan Mark berpisah, Fushi memang terlihat tidak merasakan apa-apa. Namun terlihat Fushi mulai merasakan adanya sebuah gejolak emosi dari dirinya. Itu sebabnya ia mengikuti Mark hingga ke tempat persembahan. Di samping itu, terdapat seekor beruang raksasa mengerikan yang muncul. Dari yang mereka bilang, itu adalah Oginuma-san. Bisa dibilang, kemunculan dari beruang ini adalah suatu hal yang tidak disangka-sangka. Beruang itu pun pertama kali muncul saat Parona sedang mencoba untuk melarikan diri. Lalu, saat Parona bertemu dengan Fushi, kita bisa melihat kalau Fushi sedang berjalan menuju ke tempat Mark berada. Dan Parona pun mengikuti langkah Fushi. Kemudian di tempat persembahan, setelah Hayase dan prajurit lainnya telah mengikat Mark di tempat persembahan, beruang raksasa itu pun muncul. Dan di saat yang sama, Parona juga berlari ke arah Mark. Parona pun berusaha untuk menyelamatkan Mark, namun dia terkena pukulan dari beruang. Hayase yang melihat itu berniat untuk meninggalkan mereka berdua agar mati sebagai persembahan Oginuma-san. Tapi di saat itu juga Fushi pun muncul dan masuk ke dalam tempat persembahan. Disinilah Fushi terlibat pertarungan sengit dengan beruang raksasa itu. Ada dua kemungkinan menurut gua kenapa dia bertarung dengan beruang itu. Pertama, karena ia melihat Mark dan ia pun berniat untuk menyelamatkannya. Kedua, berkaitan dengan insting binatangnya. Tapi intinya, alasan utama dia ke tempat itu adalah untuk bertemu dengan Mark. Tentunya itu karena dia telah merasakan sebuah stimulus baru yang dinamakan emosi. Lalu, Hayase dan prajurit lain pun penasaran, dan mereka memperhatikan pertarungan Fushi dengan beruang itu. Tentu saja karena Fushi abadi, mereka yang menyaksikan pertarungan itu pun dibuat terkejut. Apalagi saat Fushi mengubah bentuk dirinya menjadi serigala. Itu semakin membuat mereka bertanya-tanya, makhluk apa sih sebenarnya dia? Di sisi lain, Fushi tampaknya serius ingin mengalahkan beruang itu. Berbeda dengan kematian-kematian yang sebelumnya, ia selalu saja pasrah walau ia mati dimakan oleh elang ataupun beruang. Namun kali ini, ia berjuang mati-matian untuk mengalahkan beruang itu. Ia juga sempat terlihat memikirkan titik vital dari beruang itu. Jujur aja, saat Fushi mengubah dirinya menjadi serigala dan bertarung dengan beruang itu, gue benar-benar terpukau dengan adegan ini. Animasinya yang benar-benar apik, ditambah lagi, gue bisa merasakan adanya development dari Fushi saat bertarung melawan beruang itu. Dan di akhir pertarungan, Fushi berusaha untuk membunuh beruang itu dengan terus menggigit titik vitalnya, yaitu di bagian hidung. Ia terus-menerus menggigit di bagian yang sama. Walaupun ia terus-menerus diterkam oleh beruang itu, semua luka yang ia terima langsung beregenerasi. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil membunuh beruang itu. Dan semua orang yang melihat kejadian itu pun hanya bisa terkejut dan menganggap itu sebagai kejadian luar biasa yang mungkin terdapat campur tangan dewa di sana. Lalu adegan penutup. Hayase mengajak Parona dan Mark untuk tinggal di negeri mereka. Ini tentunya karena Oginuma-san telah mati. Tapi, mereka juga tidak ingin mengubah fakta kalau Mark dikorbankan. Jadi, opsi yang paling sesuai pun yaitu tinggal di negeri Hayase. Dan di akhir, Fushi yang telah mengalahkan beruang itu pun langsung menghampiri Mark. Mark sendiri kelihatannya tidak sadar kalau serigala itu adalah Fushi. Tapi, ia pun memberikan buah itu kepadanya. Semua orang awalnya takut dengan serigala itu. Tapi, karena Fushi sudah berhasil akrab dengan Mark, Fushi pun tidak berniat untuk mengganggu siapapun dan hanya ingin melihat Mark. Dan Fushi memakan buah pemberian Mark dan mengatakan arigato, yang berarti terima kasih. Ini tentunya adalah stimulus baru yang berhasil ia pahami dari Mark. Dan dengan hal ini juga, Mark pastinya sadar kalau serigala itu adalah Fushi. Kemudian, episode 3 pun selesai. Bisa kita lihat di episode ini,
Fushi telah memperoleh berbagai stimulus yang berharga, terutama sebuah emosi. Ya memang, dia belum memahami banyak emosi, dan baru sedikit yang ia pahami. Tapi, pemahamannya yang sedikit itu akan menjadi awal baginya untuk memahami berbagai hal yang lebih banyak untuk kedepannya. Dan ya, ini adalah episode yang sangat bagus. Gue seneng banget karena Mark tidak jadi dikorbankan. Dan gue juga seneng banget karena Fushi akhirnya mulai memahami tentang emosi. Dan di sini, kita bisa melihat berbagai development dari Fushi. Fushi yang awalnya tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki tujuan, sekarang sedikit demi sedikit, ia mulai memiliki hal itu. Kalau menurut kalian gimana dengan cerita di episode 3 ini? Yuk saling sharing pendapat kalian di kolom komentar. Dan ya, mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Tentunya, dengan adanya episode 3 yang menyajikan cerita yang bagus, dan memiliki feel yang sangat tersampaikan, gue jadi gak sabar untuk menantikan episode selanjutnya. Dan pastinya, kalau episode 4 memiliki hal menarik buat dibahas, gue akan balik lagi dengan pembahasan episode tersebut. Jadi, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan update dari gue. Itu aja dari gue, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.